Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat selalu ya. Kita memasuki semester genap, alhamdulillah. Semester genap ini dimulai dari bab 4, yaitu apa? Kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha di Nusantara. Nah, sebelumnya sebetulnya bab 4 ini adalah kelanjutan dari bab 3. Sebelumnya yang sudah ada di semester pertama ya. Itu kita sudah bahas tentang kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha yang ada di Indonesia, kehidupan sosial, ekonomi, politiknya, segala macam itu sudah ada di bab ketiga di semester pertama. Jadi memang untuk bab 4 ini di semester kedua kita berfokus kepada keruntuhannya dan juga akulturasi budaya antara Nusantara dengan Hindu-Buddha, begitu ya. Oke, kita ke yang bagian A, yaitu keruntuhan kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Kenapa bisa kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia itu bisa runtuh gitu? Ternyata ini ada beberapa faktor. Faktor yang pertama adalah karena ada serangan dari kerajaan lain. Nah, kita tidak bisa pungkiri bahwa ternyata memang zaman dulu kerajaan-kerajaan itu sering berperang ya, sering berebut kekuasaan begitu. Nah, ternyata ini juga dialami oleh kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya ini mengalami kemunduran karena mendapatkan serangan dari kerajaan Kolamandala, yaitu dari India Selatan. Gitu. Selain Sriwijaya juga ada kerajaan Singosari. Kerajaan Singosari juga mengalami keruntuhan akibat mendapatkan serangan dadakan dari kerajaan Kediri, gitu. Ya, lalu juga ada kerajaan Bali. Kerajaan Bali juga dia runtuh karena memang ditaklukkan oleh kerajaan Majapahit. Jadi antar kerajaan sesama kerajaan Hindu-Buddha mereka saling berebut kekuasaan, lalu saling menaklukkan, saling saling menaklukkan ya, hingga akhirnya kerajaan yang lamanya runtuh begitu. Ya, itu faktor yang pertama yaitu serangan dari kerajaan lain. Faktor yang kedua adalah karena ada perang saudara. Nah, ini juga adalah satu peristiwa yang tidak asing ya kalau kita baca cerita-cerita atau sejarah tentang kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha itu ya, zaman dulu ternyata memang terjadi perang saudara gitu. Biasanya antar anak selirnya gitu ya, anak selir dengan anak permaisurinya gitu ya. Jadi antara perang saudara ini mungkin, atau bahkan sesama kakak adik gitu juga, itu juga mereka saling berperang untuk mendapatkan tahta. Ya. Ini yang mengalami ini, kerajaan Hindu-Buddha yang mengalami ini adalah kerajaan Mataram kuno dan juga Majapahit. Mereka runtuh karena memang terjadi perang saudara. Faktor yang ketiga selain perang saudara juga ada yaitu bencana alam. Bencana alam ini pernah terjadi pada kerajaan Mataram kuno juga. Jadi Mataram kuno ini juga pernah runtuh. Karena peristiwa yaitu bencana alamnya adalah Gunung Merapi. Gunung Merapinya meletus lalu menyebabkan kerusakan parah di Mataram kuno hingga akhirnya pusat pemerintahan kerajaan Mataram kuno dipindahkan ke Jawa Timur oleh Empu Sendok gitu. Ya. Lalu faktor yang keempat adalah perselisihan antara raja dengan Brahmana. Ini terjadi pada kerajaan Kediri, gitu ya. Ini juga terjadi perselisihan antara raja dengan Brahmananya. Lalu yang kelima adalah faktornya adalah munculnya kekuatan baru, ya. Kekuatan baru ini, contohnya nih kerajaan Sriwijaya itu dulu sebelumnya adalah pusat kekuasaan di Nusantara gitu loh. Tapi berikutnya karena ada kerajaan Majapahit di Jawa, akhirnya Sriwijaya kalah gitu. Karena ada kekuatan barunya itu Majapahit. Atau juga Majapahit juga kemudian karena dia tadi ya mengalahkan kekuatan lama yaitu Sriwijaya, Majapahit pun ternyata kalah berikutnya. Dia kalah oleh kekuatan baru yang muncul ke Indonesia yaitu Islam. Ya, mulai masuk pengaruh Islam ke Nusantara. Mulai juga muncul kesultanan Islam di Nusantara seperti Kesultanan Demak dan juga Kesultanan Malaka yang akhirnya membuat Majapahit ini runtuh juga gitu karena munculnya kekuatan baru dari Kesultanan Islam ya, ada Kesultanan Demak dan juga Kesultanan Malaka. Yang keenam, keruntuhan kerajaan Hindu-Buddha juga adalah karena tidak adanya pemimpin yang cakap. Ini terjadi pada masa kerajaan Majapahit ya. Kerajaan Majapahit ini dia mengalami puncak kejayaan pada masa pemerintahan rajanya yaitu Hayam Wuruk dengan Majapahit dengan Mahapatihnya yaitu Gajah Mada.
Tapi ketika Majapahit kehilangan dua tokoh tadi, dia mengalami kemunduran gitu ya. Jadi pengganti Hayam Wuruk ini dia tidak cakap dalam memimpin pemerintahan, hingga akhirnya Majapahit juga mengalami kemunduran, keruntuhan. Dan yang ketujuh, faktor yang ketujuh adalah karena pembagian kerajaan. Nah, pembagian kerajaan juga ini memungkinkan suatu kerajaan itu menjadi runtuh karena memang ini terjadi pada kerajaan Medang Kamulan. Kerajaan Medang Kamulan ini dipimpin oleh Erlangga, tapi kemudian Erlangga memutuskan untuk menjadi pertapa saja gitu ya, tidak mengurusi kerajaan, dia jadi pertapa. Lalu juga anaknya mengikuti jejak ayahnya itu untuk menjadi seorang pertapa juga. Berikutnya akhirnya ada persaingan antar anak-anak selir gitu ya untuk memperebutkan tahta. Hingga akhirnya Erlangga membagi kerajaannya menjadi dua, yaitu ada kerajaan Jenggala dan juga ada kerajaan Panjalu gitu. Jadi biar nggak ribut gitu ya. Jadi dibagi ke kerajaannya menjadi dua, kerajaan Medang Kamulan dibagi menjadi dua kerajaannya oleh Erlangga, yaitu ada kerajaan Jenggala dan juga ada kerajaan Panjalu. Begitulah akhir atau faktor-faktor keruntuhan dari kerajaan Hindu-Buddha di Nusantara. Oke ya. Berikutnya kita masuk ke pembahasan berikutnya, yaitu bagian B, yaitu akulturasi budaya antara budaya Nusantara dengan budaya yang dibawa oleh Hindu-Buddha ke Nusantara. Nah, ini terjadi perpaduan budaya karena akulturasi budaya itu sendiri adalah percampuran antar dua kebudayaan atau lebih gitu ya, dua kebudayaan atau lebih yang saling bertemu dan mereka saling mempengaruhi. Jadi kebudayaannya saling mempengaruhi hingga akhirnya muncul kebudayaan yang khas gitu ya, yang baru gitu. Begitupun dengan Hindu-Buddha yang memang masuk ke Indonesia lalu bercampur dengan kebudayaan lokal asli Nusantara. Ini ada beberapa yang ada ya hasil dari akulturasi budayanya. Pertama di bidang sistem kepercayaan. Dalam sistem kepercayaan ternyata Indonesia itu kan saat itu belum ada Indonesia ya. Saat itu ya Nusantara aja deh kita sebutnya ya. Karena Indonesia adanya nanti ya, zaman dulu nggak ada Nusantara, nggak ada Indonesia, adanya adalah kerajaan-kerajaan perwilayah gitu ya, terpisah-pisah, belum satu. Oke. Di dalam sistem kepercayaan ternyata di Nusantara saat itu kan kita punya kepercayaan nenek moyang kita zaman dulu itu yaitu mereka kepercayaannya adalah animisme dinamisme. Mereka menyembah roh-roh leluhur begitu ya. Nah, setelah Hindu-Buddha masuk, Hindu-Buddha itu kan agama. Nah, agama ini Hindu-Buddha ini agama ini memuja yaitu dewa-dewa gitu ya, dewa-dewi gitu. Nah, sedangkan di Nusantara sendiri mereka sudah memiliki keyakinan yaitu kepada animisme dan dinamisme gitu. Hingga akhirnya ketika Hindu-Buddha masuk, ternyata kepercayaan mereka yang lama menyembah beribadah kepada roh-roh leluhur itu tidak mereka tinggalkan. Tapi mereka juga tetap memuja dewa gitu yang dibawa oleh Hindu-Buddha gitu. Jadi ini bercampur. Ini ada percampuran, ada akulturasi di dalam sistem kepercayaan. Ini buktinya karena memang di dalam candi. Jadi candi itu kan tempat pemujaan kepada dewa ya, semestinya begitu gitu. Candi yang ada di India ya fungsinya adalah itu untuk memuja dewa gitu. Tapi yang candi di Indonesia ternyata terdapat yang itu namanya pripih. Pripih ini ada satu bagian dari candi yang itu gunanya adalah untuk menyimpan lambang-lambang jasmaniah raja gitu ya. Jadi artinya apa? Si pripih ini juga menjadi ada simbol-simbol raja tuh di situ, benda-benda lambang raja tuh ditaruh di situ. Jadi artinya memuja roh raja juga dilaksanakan oleh orang-orang Nusantara saat itu. Gitu ya. Jadi mereka menyembah dewa, mereka juga tetap memuja roh raja mereka atau roh leluhur mereka. Ya, jadi fungsi candi di dalam hal ini gitu ya. Ini bukan hanya untuk tempat pemujaan terhadap dewa, tapi juga untuk memuja roh nenek moyang. Gitu ya. Jadi memang beda akhirnya fungsinya yang di Indonesia dengan yang di India aslinya. Ya, berikutnya akulturasi di bidang filsafat.
Nah, di dalam bidang filsafat ini ternyata ada cerita wayang gitu. Cerita wayang sebetulnya kan gini, ada kisah-kisah Ramayana atau Mahabharata itu kan asalnya dari India kan. Ya, kalau kamu nonton sinetronnya tuh ada tuh di Antv dulu ya. Film sinetron Ramayana atau Mahabharata itu kan dimainkan oleh orang-orang India dengan bahasa India. Artinya ini memang kisah Ramayana dan Mahabharata aslinya dari India. Tapi kenapa orang Indonesia juga kenal dengan kisah-kisah ini? Karena memang India itu membawa kisah-kisah Ramayana dan Mahabharata ke Indonesia gitu. Tapi khusus untuk yang di Indonesia, ini penampilan wujud tokohnya itu dalam wayang adalah disesuaikan dengan budaya Indonesia gitu. Jadi Ramayana sama Mahabharatanya ya disesuaikan dengan penampilan dalam wayangnya gitu ya, menggunakan kearifan lokal Indonesia. Tapi inti ceritanya berasal dari India gitu. Gitu ya, gitu. Jadi ada percampuran budaya India dengan budaya Indonesianya. Berikutnya di bidang pemerintahan. Di bidang pemerintahan juga terdapat akulturasi, yaitu apa? Kalau sebelum Hindu-Buddha masuk ke Indonesia, orang-orang di Nusantara itu mereka memilih pemimpin mereka atau kepala suku mereka secara pemilihan. Jadi ada pemilihannya. Nah, sedangkan kalau di dalam kebudayaan Hindu-Buddha itu pemerintahan itu dipimpin oleh seorang raja. Dan raja itu kan turun-temurun gitu loh. Gitu. Tapi ternyata setelah di Indonesia juga akhirnya kemudian tidak lagi menggunakan kepala suku tapi menggunakan raja gitu ya. Raja yang menjadi pemimpin mereka, tapi memang kekuasaan raja yang di Nusantara saat itu tidak bersifat mutlak sebagaimana yang terjadi di India. Karena memang budaya demokratisnya itu masih ada Indonesianya gitu loh. Jadi tidak mutlak sebagaimana di India, tapi yang di Indonesia lebih demokratis gitu. Berikutnya dari segi seni bangunan. Seni bangunan tadi sudah disebutkan, disinggung ya. Dalam seni bangunan ternyata candi yang ada di Indonesia dengan candi yang ada di India itu berbeda gitu. Karena memang fungsinya juga ternyata berbeda. Tidak sebagaimana mestinya gitu. Tidak sebagaimana aslinya gitu. Yang di Indonesia tadi karena dia dijadikan sebagai makam juga, bukan hanya tempat memuja dewa gitu ya, tapi juga sebagai makam dan juga pemujaan terhadap roh nenek moyang, roh raja segala macam gitu. Jadi memang fungsi candi itu berbeda antara yang di India dengan yang di Indonesia. Ya, karena ada peripihnya, ada peripih untuk yang di Indonesia itu ada khasnya adalah peripih gitu. Itu yang budaya Indonesianya. Begitu. Nah, lalu juga bangunan candi yang ada di Indonesia itu berbeda dengan yang ada di India selain peripih pembedanya. Yaitu karena kalau yang di Indonesia itu bentuk bangunannya adalah pundan berundak. Jadi pundan berundak ini adalah salah satu kebudayaan lokal yang Indonesia gitu. Gitu ya. Lalu berikutnya adalah seni rupa. Di dalam seni rupa ini contohnya adalah relief. Jadi ada percampuran budaya antara India dengan Indonesia, antara Hindu-Buddha dengan Nusantara, yaitu dari segi hiasan reliefnya pada candi. Jadi kalau relief itu kan kalau yang di India biasanya dan seharusnya gitu ya, kalau yang di India adalah ceritanya itu relief itu kan kayak gambar yang ada di candi gitu loh, di dinding candi gitu ya. Nah itu biasanya yang digambarkan atau yang diceritakan adalah hal-hal yang berhubungan dengan agama. Jadi seharusnya di dalam relief candi itu harusnya cerita tentang Sang Buddha Gautama gitu. Tapi ternyata kalau yang di Indonesia, candi yang ada di Indonesia justru adalah ditemukan gambaran tentang suasana kehidupan masyarakat Indonesia saat itu gitu. Karena yang di gambar reliefnya itu adalah hiasan tentang perahu bercadik, lalu juga ada rumah panggung, ada burung merpati gitu ya. Jadi itu khas Indonesia gitu. Sedangkan kalau di India nggak pernah ditemukan candi-candi yang begitu gitu. Candi di India karena fungsinya adalah untuk memuja dewa, jadi memang harusnya cerita-cerita tentang dewa gitu ya. Tapi kalau yang di Indonesia ya tadi malah gambaran tentang kehidupan masyarakat Nusantara saat itu. Gitu ya. Jadi ini ada percampuran budaya.
Dan terakhir dari segi seni sastra, ini ada percampuran juga antara budaya Hindu-Buddha dengan Nusantara, yaitu dari segi bahasa, ya, bahasa Sanskerta, yang ada yang digunakan gitu loh. Kita tahu bahasa Sanskerta itu kan memang aslinya memang dari India gitu ya. Karena Indonesia sebelum Hindu-Buddha masuk, kita kan tidak mengenal tulisan, kita praaksara, belum mengenal tulisan. Tapi setelah Hindu-Buddha masuk, mereka memperkenalkan sistem tulis kepada masyarakat kita, lalu akhirnya kita mengenal tulisan gitu kan. Dan juga mengenal bahasa, yaitu bahasa Sanskerta gitu. Nah, campurannya di mana? Campurannya ternyata di Indonesia hari ini, bahkan sampai hari ini, itu banyak istilah-istilah khususnya pemerintahan gitu ya, yang masih digunakan oleh Indonesia. Gitu, contohnya apa nih? Contohnya istilah Laksamana, atau istilah Adipura, atau istilah Candra di Muka, atau Tridharma ya. Itu adalah istilah-istilah yang memang berasal dari bahasa Sanskerta, tapi akhirnya diserap menjadi bahasa Indonesia juga gitu. Jadi di Indonesia juga ada artinya itu, ya, digunakan gitulah istilah-istilah itu. Istilah-istilah yang sebetulnya berasal dari bahasa Sanskerta. Begitu. Ya. Atau misalkan teman-teman ada artis namanya siapa? Isyana Saraswati. Wah, itu kan benar-benar Sanskerta banget ya namanya gitu. Tapi digunakan oleh orang Indonesia hari ini. Gitu. Ya. Atau Wisnu, ya, itu juga nama-nama Sanskerta. Begitu ya. Jadi ini adalah contoh-contoh percampuran tradisi atau budaya antara lokal Nusantara dengan Hindu-Buddha yang berasal dari India. Ya, semoga bisa dipahami. Silakan dibaca-baca lagi referensinya, dibaca juga referensi yang lainnya. Semoga tidak puas dengan penjelasan ini ya, agar kalian tetap belajar dan terus belajar, tidak bosan untuk belajar. Ya, kurang lebih mohon maaf, materi untuk bab 4 sudah selesai, artinya minggu depan kita sudah bisa mulai ulangan harian bab 4. Silahkan dipersiapkan, selamat belajar. Sekali lagi, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.